是封号斗罗。小心被然而。Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 153 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Demi mengurangi dampak perang garis depan dan memberikan pukulan kepada kerajaan Matahari Bulan, Huo Yuhao lantas memimpin 3 legiun elit kota Shrek melakukan penyerangan ke garis belakang musuh. Bahkan hanya dalam waktu singkat, selain berhasil menghancurkan 2 pos militer di dekat perbatasan Gunung Mingdo, Huo Yuhao juga berhasil memimpin pasukan menghancurkan kota Oak, serta menjara berbagai material langka dan juga bahan persediaan makanan. Sedangkan tujuan Yuho selanjutnya berniat untuk menargetkan kota Dongyang sehingga semakin memberikan pukulan telak kepada kerajaan Matahari Bulan. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Kota Dongyang dikenal sebagai kota terbesar di wilayah utara kerajaan Matahari Bulan, sehingga menjadi salah satu kota terpenting dalam operasi penyerangan. Terlebih lagi, kota tersebut memiliki cadangan perang dalam skala besar, sehingga jika mereka berhasil merebut kota tersebut, maka pastilah memperlambat penyerangan kerajaan musuh di garis depan. Tepat ketika Hechaito meminta untuk segera bergerak sebelum sinyal bahaya dari kota Oak sampai ke kota Dongyang, Yuhao justru meminta untuk santuy. Pasalnya dia ingin sedikit merubah strategi penyerangan. Singkat cerita, setibanya di kota Dongyang dan menyamar sebagai pasangan bangsawan, Yuhao lantas memesan sebuah hotel. Bahkan memberikan bayaran sangat mahal kepada pemilik hotel untuk mengusir tamu lain dari tempat ini. Yuhao menjelaskan, di pusat kota Dongyang terdapat sekitar 30.000 pasukan penjaga, termasuk 150 Master Roh, dan bahkan ada susunan gabungan formasi alatro defensif dan ofensif di gerbang utara, serta dilengkapi dengan banyak alatro model terbaru, dan ada sejumlah alatro deteksi spiritual. Oleh sebab itu, Yuhao mengusulkan untuk segera menghancurkan susunan alatro tersebut. Jika tidak, serangan mendadak tidak akan efektif. Hechaito menegaskan, jika bertarung secara langsung pastilah tidak menguntungkan, sehingga mereka harus menemukan inti formasi alatro dan menghancurkannya dari dalam. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana mereka bisa menyusup dengan adanya alatro deteksi spiritual? Huo Yuhao mengatakan, setelah melakukan pengamatan, jangkauan deteksi alatro spiritual hanya sekitar 500 meter, sedangkan waktu persiapan alatro pertahanan sekitar 2-3 detik. Dengan kata lain, jika mereka bisa menembus jangkauan 500 meter dari alat deteksi spiritual, mereka akan memiliki waktu sekitar 2 detik untuk memasuki inti formasi sebelum ditembak alatro pertahanan. Di saat anggota beranggapan 2 detik tidaklah cukup bagi mereka untuk menuju inti formasi, Yuhao lantas mengeluarkan alatro pendorong tingkat 9 yang dikembangkan oleh Guru Xuan Ziwen, sehingga bisa membantu mempercepat laju mereka nantinya. Namun dikarenakan sangat berisiko, Yuhao hanya meminta Beibei, Susansi, Tang Wutong, Ji Juechen dan Ye Guyi untuk mengikutinya.
sedangkan sisa anggota bertugas memimpin Legiun Sekte Tang memberikan dukungan dari luar formasi nantinya. 10分钟后开始行动。 Di saat Yu Hao merasa heran, kenapa alat deteksi spiritual ditempatkan jauh dari pusat formasi, He Chaito lantas menjelaskan, hal itu demi mengantisipasi binatang roh laut yang sering menyerang kota Dongyang. Selain disebut sebagai ras putri laut, para binatang roh tersebut juga memiliki kekuatan spiritual luar biasa hebat. Bahkan selama proses pembangunan kota Dongyang, Kerajaan Matahari Bulan sering bentrok dengan klan Putri Laut, dan kejadian tersebut masih terulang hingga saat ini. Mendengarkan hal itu dan menyadari He Chaito adalah mantan putra mahkota Kerajaan Matahari Bulan, Huo Yuho sempat bertanya, apakah He Chaito tidak merasa sakit hati dengan operasi mereka? He Chaito menegaskan, dia adalah putra mahkota yang digulingkan. Selama bertahun-tahun telah diasingkan ke Akademi Alat Roh Kerajaan Matahari Bulan, dan selama waktu tersebut, He Chaito mulai memahami kenapa pamannya memberontak, di mana ayahnya sangat peduli dengan perdamaian, sehingga dianggap tidak bisa membawa Kerajaan Matahari Bulan berkembang, dan akhirnya memicu perang internal perebutan kekuasaan. Dengan adanya alasan tersebut, Chaito beranggapan bukanlah mengkhianati kerajaannya sendiri, melainkan kerajaannya telah meninggalkannya selama ini. Setelah berhasil memasuki pusat formasi, seluruh anggota lantas bergegas menghancurkan formasi alat roh pertahanan, sehingga He Chaito segera memimpin pasukan untuk menghancurkan alat roh yang berada di luar formasi, dan akhirnya terjadilah aksi pembantaian luar biasa edun. Dibombardir dari dalam dan luar, jelas membuat pusat formasi kota Dong yang mengalami kerugian cukup besar, sehingga memaksa dua Feng Hao Dolo Master Roh jahat yang menjaga tempat ini menunjukkan diri. Yang pertama adalah 10.000 jiwa Dolo, dan yang satunya dikenal sebagai Zheng Wu Dolo sang ahli sihir. 是封号斗罗。 小心被然而。 Bukannya gentar menghadapi dua Feng Hao Dolo, Huo Yuho dan Tang Wutong justru dengan gila melakukan perlawanan. Bahkan Tang Wutong secara brutal menghadapi dua Feng Hao Dolo seorang diri untuk memberikan waktu kepada Yu Hao membuka gerbang kematian. Tepat ketika Tang Wutong terdesak oleh serangan dua Feng Hao Dolo dari dua arah berbeda, Huo Yuho pada akhirnya berhasil melepaskan gerbang kematian, serta memanggil Raja Beruang Xiaobei untuk menekan Dolo Zhengwu, kemudian memberikan dukungan kepada Tang Wutong untuk melepaskan tebasan tombak naga. Di saat seluruh anggota masih melakukan tugas mereka masing-masing mencoba menghabisi pasukan penjaga dan menghancurkan alat roh pertahanan, Dolo 10.000 jiwa yang saat ini terpojok tanpa basa-basi melepaskan bendera 10.000 jiwa, bahkan tanpa terduga memunculkan 12 jiwa pasukan binatang roh laut dari klan Putri Laut, sehingga membuat Huo Yuhao sempat terdesak. Terlebih lagi, ada juga jiwa paus laut yang menekan Tang Wutong, sehingga dia tanpa ragu menggunakan kemampuan kepemilikan naga untuk melepaskan diri dari belenggu jiwa paus. Tepat ketika Tang Wutong menargetkan musuhnya dengan tombak naga emas, 10.000 jiwa Dolo segera melepaskan domain jiwa untuk memblokir serangan tombak naga. Bahkan menyadari Tang Wutong dalam bahaya, Huo Yuhao segera melepaskan domain es tanpa batas untuk mengusir mundur pasukan Putri Laut,
serta menggunakan domain spiritual untuk mengekang dulu 10.000 jiwa. 干什么？快走！ Di waktu yang sama dan menyadari musuh Wu Yuhou adalah Master Roh jahat, Ye Guyi yang notabene adalah counter para Master Roh jahat, tanpa terduga ingin menghabisinya dan melepaskan pedang malaikat suci. Lagi dan lagi, ketika dulu 10.000 jiwa dalam kondisi terdesak oleh tekanan kemampuan malaikat suci, Hu Yuhou dan Tang Wutong segera menggunakan fusi roh palu kaisar untuk memberikan tekanan tambahan. 我够，不同，最后一击。 Bersamaan dengan dulu Zheng Wu masih disibukkan oleh Raja Beruang Xiaobai, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan, serta tidak lagi mampu memberikan bantuan kepada rekannya, Hu Yuhou terlihat melepaskan bentuk sejati mata spiritualnya untuk melemahkan musuhnya, bahkan tanpa jeda menggunakan kekuatan Necromancer untuk menyucikan seluruh jiwa yang sempat terperangkap di dalam bendera 10.000 jiwa. Bersamaan dengan kedua Doulo tidak lagi mampu melakukan apapun oleh kombinasi serangan para anggota Sekte Tang dan terbelenggu oleh kekuatan spiritual Hu Yuhou, Ye Guyi segera menggunakan tebasan malaikat suci untuk mengakhiri nyawa kedua musuhnya. Pasca kejadian luar biasa Edun tersebut, 3 jiwa klan Putri Laut terlihat mengucapkan terima kasih kepada Yuhou telah diselamatkan dan bahkan memberikan sebuah segel spiritual kepada King Hu Yuhou. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua Souls 2 episode 153-nya ya guys ya. Dimana seluruh alur cerita di episode kali ini udah pernah kita bahas secara detail di versi novelnya ya guys ya. Dimana Hu Yuhou akhirnya tiba di kota Dongyang yang merupakan wilayah paling utara kerajaan Matahari Bulan. Dan mengetahui fakta menarik, dimana ada binatang roh laut, khususnya klan Putri Laut yang sangat ahli dalam hal kekuatan spiritual. Dan setelah momen inilah, Yuhou bakalan berpetualang ke wilayah lautan, serta mendapatkan tubuh jiwa ke-6-nya. Waduh, penasaran ya kan? Kalau penasaran, langsung aja klik link yang udah Mimin sematkan di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.